Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Dan barang siapa yang berbuat daripada pekerjaan-pekerjaan yang soleh dari laki-laki ataupun perempuan, sedang dia pun beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidaklah mereka akan dianiaya walaupun sedikit. Dan barang siapa yang berbuat daripada pekerjaan yang soleh dari laki-laki ataupun perempuan, sedang dia pun beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga. Ayat ini adalah sambungan yang tiada terpisah dari ayat yang sebelumnya, yakni bahwasanya beragama bukanlah melonjak-lonjak dengan hasil lamunan angan-angan, mengatakan golongan awak segala lebih, golongan orang segala kurang. Bukti pemeluk agama yang baik ialah berapa kesanggupannya menjauhkan kejahatan dan berapa pula kesanggupannya berbuat kebajikan dan amal yang soleh. Allah menjelaskan, yaitu amal soleh yang timbul dari iman, dan dijelaskan lagi dalam ayat ini bahwa perlombaan berbuat baik dengan dasar iman itu sama rata berhak dan sama rata berkewajiban di antara laki-laki dengan perempuan. Yang berbeda hanya tugas karena perlainan kesanggupan diri atau kondisi. Mengakui saja dengan mulut beriman, padahal amal tidak ada, adalah iman angan-angan. Beramal bekerja keras, padahal tidak timbul dari iman, tidak ada dorongan dari jiwa kepada Allah, tidaklah akan menenteramkan hati. Iman dan amal itulah yang dikehendaki, baik dia laki-laki atau dia perempuan, baik dia Yahudi atau dia Nasrani, ataupun dia Islam. Untuk mereka yang beramal dari sebab iman itu telah disediakan surga. Dan tidaklah mereka akan dianiaya walaupun sedikit. Kalau sudah kita ketahui bahwa ayat ini adalah lanjutan ayat yang sebelumnya, yaitu membanteras beragama dengan hanya angan-angan, niscaya tidak dapat diartikan lain bahwa yang akan dimasukkan ke dalam surga itu ialah orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan Yahudi atau kalangan Nasrani atau kalangan Islam. Dan apabila disambungkan ayat ini dengan ayat 112 dari surah Al-Baqarah, memang begitulah jadinya, yaitu yang akan masuk ke dalam surga itu ialah orang Yahudi, Nasrani, dan Islam yang beriman dan beramal soleh, laki-laki dan perempuan. Orang Yahudi dan Nasrani dihimbau dan dipanggil buat beriman. Orang Islam sendiri disuruh memegang teguh Islam diiringi dengan amal supaya masuk surga. Sebab kedatangan Nabi Muhammad SAW ialah membawa rahmat untuk seluruh alam, bukan untuk orang Arab saja, bukan pula untuk orang-orang yang mengakui dirinya umat Muhammad, padahal hanya dalam pengakuan saja. Sedang Nabi telah lama ditinggalkannya. Nabi bukan ditiru teladannya, hanya akan dijadikan hiasan bibir. Yang menjadi pokok utama dari iman ialah kepercayaan tauhid. Maka kembalilah semuanya ke sana. Niscaya surgalah tempat mereka. Tidak akan ada aniaya sebab Allah tidaklah berpilih kasih, sedikit pun tidak akan ada aniaya. Kalau orang Islam khususnya hendak membanggakan bahwa agamanya lah yang benar, janganlah mulutnya yang mengatakan sebagai kebanggaan, sebab itu hanya angan-angan. Tetapi berimanlah, bertauhidlah, dan beramallah. Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah untuk dipakai berabad-abad. Diturunkan wahyu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipakai selanjutnya oleh umat Muhammad dan disebarkannya ke muka bumi.
Maka cobalah aja kaum yang menamakan dirinya Yahudi dan Nasrani itu kembali ke tauhid dan iman. Sebelum mengajak mereka, cobalah pegang teguh ajaran itu. Jangan hanya jadi kebanggaan angan-angan dan sekali-kali jangan mengakui Islam padahal menyembah berhala atau memuja kuburan wali. Singkirkan segala yang akan membawa kepada syirik. Karena kalau tidak demikian, akan jauhlah orang yang menamai dirinya Islam dari hakikat Islam yang diserukan Rasul, sebagaimana telah jauhnya Yahudi dan Nasrani dari nabinya masing-masing. Hakikat agama yang diturunkan Allah dengan perantaraan nabi-nabi hanya satu, yaitu tauhid. Tetapi orang Yahudi tidak mau mempercayai kedatangan nabi akhir zaman dan orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih anak Allah. Bahkan Allah sendiri menjelma ke dunia menjadi anak. Sehingga mereka menjauh dari Islam yang jadi pokok ajaran agama sejak dahulu. Seharusnya lah kita kaum yang mengakui diri umat Muhammad memeriksai diri. Apakah agaknya kita telah jauh pula dari ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejauh umat Yahudi sekarang dari kehendak Nabi Musa sejati. Sampai dikala beliau hidup pun pernah beliau katakan bahwa Bani Israel itu keras tengkuk. Atau kita telah seperti orang Nasrani yang setelah wafat Nabi Isa al-Masih telah membuat ajaran baru dari yang berjauhan dari ajaran Nabi Isa karena penafsiran kepala-kepala agama sehingga timbul ajaran Trinitas yang mengatakan satu ialah tiga dan tiga ialah satu. Kalau kita merasa bahwa kita kaum muslimin tidaklah membelok jauh itu, malahan masih tetap memegang ajaran tauhid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diminta dari kita bukanlah membanggakannya dengan mulut, karena itu hanya angan-angan, tetapi meneguhkan iman dan membuktikannya dengan amal. Sehingga dengan sendirinya lah jadi teladan orang lain. Ini diberi ketegasan lagi dengan ayat berikutnya.